Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Fardila, NIM 21121175 akan membacakan PPT tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu perica berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Fungsi kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Butir-butir pengamalan Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Betul-betul pengamalan Pancasila. 3. Persatuan Indonesia. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Melibatkan semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat dalam musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka menolong kepada orang lain, dan lain-lainnya. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi bineka memiliki makna ragam atau beraneka.
Tunggal adalah satu dan ika adalah itu. Sehingga arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap jua maknanya dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia mengakui realitas bangsa yang menjemuk suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain-lainnya, namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara kebinekaan dan ketunggalikan, antara keaneka dan keakaan, antara kepribadian dan kesatuan. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Fungsi mendasarkan dari semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika ialah menjadi landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi mendasar inilah yang membuat masyarakat bisa hidup saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekedar semboyan tetapi juga digunakan sebagai pedoman kehidupan dan sasaran untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pedoman hidup artinya dijadikan petunjuk untuk hidup harmonis dan nyaman. Sasaran berarti dijadikan cara untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam persatuan. Prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 1. Komando nominator. Terdapat 5 agama di Indonesia namun sesuai dengan prinsip pertama Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan dalam hal keagamaan haruslah dicari dominatornya, atau dengan kata lain menemukan persamaan dalam perbedaan sehingga semua rakyat Indonesia dapat hidup rukun berdampingan. 2. Tidak sekretariat dan eksklusif. Tidak, maksudnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap rakyat Indonesia tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa diri atau kelompoknya sebagai paling benar dibanding orang atau kelompok lain. 3. Formalitas. Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta mencintai, rasa hormat menghormati, saling percaya mempercayai, dan saling rukun antar sesama. 4. Bersifat konvergen. Bersifat konvergen maksudnya segala keanekaragaman bukan untuk dibesar-besarkan tetapi harus dicari titik temu yang dapat membuat segala kepentingan bertemu di tengah. 5. Prinsip pluralistik dan multikultural. Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai antara lain toleransi, inklusif, damai, dan kebersamaan, serta setara. 6. Semangat gotong royong. Semangat gotong royong tidak melalui tentang bahu-membahu membersihkan lingkungan atau menjaga keamanan lingkungan sekitar rumahmu, tetapi juga pada semangat gotong royong dalam melawan hoax atau berita bohong yang kita tersebar di mana-mana. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.